Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khafifatu Zahra, NIM 1262052111052. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI atau SD. Yang pertama, pengertian prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI, SD. Berdasarkan pada penjelasan pengertian dan pendapat para ahli, pengertian prinsip-prinsip IPS, MI, SD adalah prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI atau SD merupakan ketentuan yang harus diperhatikan oleh semua pelaku yang terlibat dalam pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, baik pendidik maupun peserta didik, agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI atau SD. Secara umum, prinsip-prinsip pembelajaran IPS, SD atau MI yang dikembangkan dalam IPS berpatokan pada prinsip-prinsip di bawah ini. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik dan mendorongnya untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, baik secara mental maupun secara psikomotorik, afektif, dan interaktif. Kedua, memungkinkan peserta didik untuk menentukan sendiri konsep, prinsip, dan teknik-teknik interaksi dengan lingkungannya. Ketiga, memberikan rasa aman dan senang untuk peserta didik, sehingga dapat belajar dengan nyaman dan merangsang berpikir kreatif. Terakhir, memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS di SD atau MI dalam kegiatan pembelajaran lebih identik dengan demonstrasi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, integrated atau terpadu, yaitu istilah integrated dengan integrasi atau keterpaduan. Dalam KBBI, integrasi adalah pembaruan yang menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Dalam konteks ini, integrasi adalah satu kesatuan antar disiplin ilmu sosial yang saling terikat. Dengan demikian, dalam penyampaian materi, pembelajaran IPS dilaksanakan dengan memadukan antar disiplin ilmu yang terkait. Kedua, interaksi. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai naluri untuk berinteraksi dengan sesamanya. Ketiga, kesinambungan dan perubahan. Manusia di dalam kehidupan masyarakat terikat dengan adat dan tradisi dalam masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keempat, kooperatif. Pembelajaran kooperatif dikenal dengan sebutan pembelajaran secara berkelompok. Kelima, konseptual. Pembelajaran konseptual adalah proses pembelajaran peserta didik diarahkan untuk belajar tidak hanya dari materi yang bersumber dari buku, akan tetapi dari materi yang bersifat ada di sekitar peserta didik. Keenam, problem solving. Peserta didik juga dididik supaya mampu mengetahui, memahami, mencari solusi yang terjadi pada peserta didik beserta lingkungan di sekitarnya. Ketujuh, inquiry, merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan sosial. Keterampilan sosial merupakan kemampuan seseorang untuk berani berbicara, mengungkapkan perasaan atau permasalahan yang dihadapi sekaligus menemukan penyelesaian yang adaptif, memiliki tanggung jawab yang cukup tinggi dalam segala hal. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI, SD. Yang pertama, memberi bekal pengetahuan dasar baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi maupun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengembangkan keterampilan dalam mengembangkan konsep-konsep IPS. Ketiga, menanamkan sikap ilmiah dan melatih siswa dalam menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inquiry, memecahkan masalah dan keterampilan sosial. Kelima, membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Keenam, membantu siswa memahami gagasan atau informasi baru
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Dan yang terakhir, ketujuh, meningkatkan kemampuan bekerja sama dan kompetensi dalam masyarakat yang majemuk baik secara nasional maupun lokal. Itu tadi pembahasan materi prinsip-prinsip IPS, MI atau SD. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.